Perhatikan seseorang yang tampaknya memiliki segalanya di bawah kendali. Di tempat kerja atau kampus, dialah individu yang paling diandalkan. Tugas-tugas diselesaikannya sebelum tenggat waktu, catatannya selalu rapi, pakaiannya bersih dan tertata. Dan dia selalu menanggapi pesan atau email dalam hitungan menit. Dia tersenyum ramah bersikap sopan, dan tampak sangat tenang di bawah tekanan. Orang-orang di sekelilingnya melihatnya sebagai sosok teladan, lambang dari kedisiplinan dan keberhasilan hidup yang ideal. Namun, jika Anda bisa menembus tengkorak kepalanya dan melihat apa yang terjadi di dalam sirkuit neurologisnya, Anda akan melihat badai yang tidak pernah reda. Di balik postur tubuh yang tegak dan senyum ramah tersebut, ada mesin kognitif yang berputar tanpa henti, didorong oleh ketakutan yang mencekam. Di dalam kepalanya, ada suara konstan yang berbisik bahwa dia tidak cukup baik, bahwa kesalahan kecil apapun yang dia lakukan akan menghancurkan reputasinya, dan bahwa keberhasilan yang dia capai sejauh ini hanyalah keberuntungan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Setiap malam, saat dunia tertidur, dia berbaring dengan mata terbuka lebar, memutar ulang percakapan siang hari, menganalisis secara obsesif apakah nada suaranya menyinggung seseorang atau mengkhawatirkan daftar tugas untuk esok hari. Inilah paradoks dari apa yang disebut sebagai High Functioning Anxiety (HFE), atau kecemasan yang berkinerja tinggi. Fenomena ini bukanlah diagnosis klinis resmi dalam buku panduan psikiatri, melainkan sebuah pola psikologis dan adaptasi kognitif yang sangat sering dialami oleh individu dengan kecerdasan di atas rata-rata. Bagi orang dengan IQ tinggi, kecemasan tidak melumpuhkan mereka untuk bertindak. Sebaliknya, kecemasan bertindak sebagai bahan bakar yang memaksa mereka untuk terus berlari, bekerja lebih keras, dan mencapai hasil yang sempurna. Namun, bahan bakar ini bersifat korosif. Ia membakar mereka dari dalam, menuntut harga kesehatan mental yang sangat mahal. Dalam analisis psikologi mendalam kali ini, kita akan membedah secara ilmiah dan filosofis 5 tanda kognitif yang menunjukkan bahwa Anda memiliki high functioning anxiety, kecemasan sunyi yang seringkali menyerang orang-orang cerdas. Dan, bagaimana Anda dapat menghentikan sirkuit stres ini sebelum ia menghancurkan diri Anda secara biologis. Pada akhir abad ke-11 di kota Jenewa, Swiss, hiduplah seorang pembuat arloji jenius bernama Charles. Charles dikenal di seluruh Eropa karena kemampuannya membuat arloji saku mekanis yang sangat rumit, yang tidak hanya menunjukkan waktu dengan presisi detik, melainkan juga menampilkan fase bulan dan kalender tahunan. Sebuah pencapaian teknologi yang luar biasa pada masa itu. Arloji buatan Charles sangat dicari oleh para bangsawan dan ilmuwan karena keandalannya. Dia tampak seperti pria yang sukses, dihormati, dan memiliki kehidupan yang sangat tertata. Dia selalu tiba di bengkelnya tepat waktu, memelihara alat-alat kerjanya dengan kebersihan yang ekstrem, dan menyelesaikan setiap pesanan dengan tanpa celah. Namun, di balik dinding bengkelnya yang tenang, Charles adalah tawanan dari pikirannya sendiri. Dia terus-menerus dihantui oleh ketakutan bahwa salah satu arloji buatannya akan mengalami kegagalan mekanis saat digunakan oleh klien penting. Ketakutan ini membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia menyelesaikan sebuah arloji, dia tidak merayakan keberhasilannya. Sebaliknya, dia akan duduk berjam-jam di bawah cahaya lilin yang redup, membongkar kembali arloji yang sudah selesai tersebut. Memeriksa setiap roda gigi mikroskopis dengan kaca pembesar, menghitung ulang ketegangan pegas sebanyak puluhan kali, hanya untuk memastikan tidak ada kesalahan 1% pun. Istrinya seringkali memohon agar Charles beristirahat. Namun Charles selalu menolak dengan cemas. Jika saya berhenti memeriksa, jika saya membiarkan satu roda gigi lolos tanpa pemeriksaan ke-30, reputasi keluarga kita akan hancur. Saya harus memastikan semuanya sempurna. Charles terus bekerja dalam keadaan tegang. Jantungnya berdetak kencang setiap kali mendengar suara detak arloji di sekelilingnya. Bagi dunia luar, Charles adalah seorang jenius yang sukses. Namun bagi dirinya sendiri, dia adalah seorang pria yang hidup dalam ketakutan konstan. Tubuhnya perlahan-lahan melemah akibat stres kronis. Hingga dia meninggal di usia muda, dengan memegang sebuah arloji yang sudah dia periksa sebanyak 100 kali. Parabel ini mengilustrasikan inti dari high functioning anxiety. Keberhasilan eksternal yang luar biasa seringkali bukan hasil dari motivasi yang sehat, melainkan bentuk kompensasi atas kecemasan internal yang tidak terkendali. Bagi Charles, dan bagi jutaan orang pintar modern yang menderita HFA, perfeksionisme dan produktivitas ekstrem adalah tameng yang mereka bangun untuk melindungi diri dari ketakutan akan kegagalan dan penolakan sosial. Tanda pertama dan paling dominan dari individu yang memiliki high functioning anxiety adalah perfeksionisme yang bersifat kompulsif. Di dalam psikologi kepribadian, perfeksionisme seringkali dibagi menjadi 2 kategori.
Perfeksionisme adaptif yang mendorong pertumbuhan dan perfeksionisme maladaptif atau kompulsif yang didorong oleh ketakutan. Individu dengan kecerdasan tinggi memiliki kapasitas kognitif untuk memetakan masa depan dengan sangat mendetail. Otak mereka secara otomatis mensimulasikan semua skenario terburuk dari suatu tindakan. Ketika mereka harus menyelesaikan sebuah proyek, menulis laporan, atau melakukan presentasi, otak mereka tidak hanya melihat hasil yang ideal. Mereka melihat puluhan titik kegagalan potensial yang bisa terjadi untuk meredam kecemasan yang timbul akibat visualisasi kegagalan tersebut. Mereka menetapkan standar kerja yang sangat tinggi, seringkali tidak realistis, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara agar mereka merasa aman adalah dengan memastikan bahwa tidak ada satupun celah kesalahan yang tersisa. Perfeksionisme ini menjadi kompulsif karena self-worth atau harga diri mereka telah terikat sepenuhnya pada kinerja mereka, performance-based self-esteem. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai umpan balik objektif untuk belajar, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas mereka sebagai orang yang pintar dan kompeten. Jika Anda mengalami hal ini, Anda akan merasa bahwa jika Anda menghasilkan sesuatu yang hanya mendapat nilai cukup baik, Anda telah gagal secara total. Anda akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memoles detail-detail kecil yang sebenarnya tidak memengaruhi kualitas fungsional akhir dari pekerjaan Anda. Anda menukar kedamaian batin Anda dengan ilusi kesempurnaan demi menenangkan suara kecemasan di kepala Anda. Tanda kedua dari high functioning anxiety adalah kecenderungan untuk melakukan analisis berlebihan overthinking terhadap rangsangan sosial dan tugas sehari-hari. Fenomena ini berkaitan erat dengan kapasitas memori kerja working memory dan kecepatan pemrosesan informasi yang tinggi pada otak orang cerdas. Pada individu biasa, sebuah pesan singkat dari atasan yang berbunyi, "Mari kita bicara di ruangan saya besok pagi," akan diproses secara sederhana sebagai sebuah undangan pertemuan biasa. Namun, pada otak penderita HFA, pesan singkat tersebut akan memicu sirkuit deteksi ancaman di amigdala untuk bekerja secara intensif. Otak mereka langsung melakukan simulasi mental. Apakah ada kesalahan dalam laporan yang saya kirim kemarin? Mengapa atasan menggunakan titik di akhir kalimat? Apakah dia sedang marah? Apakah nada bicara saya saat rapat terakhir terkesan tidak sopan? Bagaimana jika ini adalah sinyal awal pemutusan hubungan kerja? Otak mereka secara aktif mencari ancaman tersembunyi di dalam informasi yang netral. Proses ini disebut sebagai bias interpretasi ancaman, threat interpretation bias. Kepahitan dari kondisi ini adalah Anda mengalami apa yang disebut sebagai analisis paralisis latar belakang. Secara fisik, Anda mungkin tampak sedang duduk tenang menonton televisi atau makan malam bersama keluarga. Namun, di latar belakang sistem kognitif Anda, ada prosesor besar yang terus berjalan, menganalisis percakapan lama, merencanakan tanggapan untuk skenario yang belum tentu terjadi, dan merumuskan strategi pertahanan mental. Beban kognitif konstan ini menguras cadangan energi glukosa di otak Anda, menyebabkan Anda sering merasa kelelahan mental yang kronis cognitive fatigue, bahkan ketika Anda tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Anda terjebak dalam putaran analisis tanpa akhir yang merampas kapasitas Anda untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini. Bagi individu dengan high functioning anxiety, konsep istirahat seringkali dirasakan sebagai ancaman psikologis daripada pemulihan fisik. Hal ini berkaitan dengan hiperaktivitas sistem saraf simpatik, sympathetic nervous system, yang mengendalikan respons melawan atau lari, fight or flight. Pada penderita HFA, tubuh mereka berada dalam mode alarm tingkat rendah secara konstan. Kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin di dalam darah mereka tetap tinggi sepanjang hari. Akibatnya, ketika mereka mencoba untuk duduk diam, tidak melakukan apa-apa, atau menikmati liburan, otak mereka memproses ketiadaan aktivitas ini sebagai sinyal bahaya. Otak mereka mulai berbisik. "Mengapa kamu hanya diam? Kamu sedang membuang-buang waktu yang berharga. Kompetitormu sedang bekerja sekarang. Ada puluhan email yang belum kamu balas. Kamu malas." Rasa bersalah yang intens ini memaksa mereka untuk segera mencari aktivitas produktif demi meredakan ketegangan mental tersebut. Perilaku ini terwujud dalam kebiasaan always on, atau selalu aktif. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa notifikasi email atau pesan kerja, meskipun hari sudah larut malam atau saat akhir pekan. Mereka cenderung mengisi waktu luang dengan hobi-hobi yang memiliki tujuan pencapaian, seperti berolahraga dengan target performa ekstrem, membaca buku bisnis, atau mempelajari keterampilan baru, daripada aktivitas yang murni rekreasi. Secara fisik, mereka seringkali menunjukkan tanda-tanda ketegangan tubuh yang tidak disadari, seperti mengetukkan jari, menggoyangkan kaki saat duduk, menggertakkan gigi saat tidur, bruxism.
atau ketegangan otot di bahu dan leher. Mereka menyalahartikan ketidakmampuan untuk rileks ini sebagai etos kerja yang tinggi atau produktivitas. Padahal, secara fisiologis, tubuh mereka sedang berada dalam kondisi stres kronis yang perlahan-lahan merusak sistem imun, mengganggu pola tidur, dan mempercepat kelelahan organ tubuh secara keseluruhan. Tanda keempat dari high functioning anxiety pada orang cerdas adalah kemandirian yang ekstrim atau hyper independence. Perilaku ini seringkali disalahartikan sebagai tanda kekuatan karakter, kepemimpinan yang mandiri, atau efisiensi kerja yang tinggi. Namun, dari sudut pandang psikologis, hyperindependence sebenarnya adalah mekanisme pertahanan kognitif yang lahir dari ketakutan akan hilangnya kendali. Orang dengan HFA memiliki ketakutan yang mendalam bahwa orang lain tidak akan mampu menyelesaikan tugas dengan standar kualitas yang mereka tetapkan. Bagi mereka, mendelegasikan tugas kepada orang lain adalah tindakan yang sangat berisiko karena mereka cemas bahwa hasil kerja orang lain akan memiliki kesalahan kecil, yang nantinya akan merefleksikan ketidakkompetenan mereka sebagai penanggung jawab. Mereka merasa bahwa proses menjelaskan tugas kepada orang lain membutuhkan waktu yang lebih lama daripada jika mereka menyelesaikannya sendiri secara langsung. Mereka merasa cemas jika harus bergantung pada keandalan orang lain yang tidak bisa mereka kendalikan secara mutlak. Akibatnya, mereka mengembangkan keyakinan irasional. Jika ingin sesuatu diselesaikan dengan benar, saya harus melakukannya sendiri. Mereka menolak untuk meminta bantuan, menolak delegasi, dan secara sukarela menumpuk semua tanggung jawab operasional di pundak mereka sendiri. Kepahitan dari posisi ini adalah mereka menciptakan lingkaran setan yang melelahkan. Karena mereka menolak bantuan, mereka kehabisan waktu dan energi, yang menyebabkan kecemasan mereka semakin meningkat karena beban kerja yang semakin menumpuk. Namun, alih-alih mengevaluasi sistem kerja mereka dan mulai mendelegasikan tugas, otak HFA mereka justru merespons dengan bekerja lebih keras lagi, tidur lebih sedikit, dan semakin memperketat kendali mereka terhadap setiap detail kecil. Mereka menjadi leher botol bottleneck dalam organisasi mereka sendiri, terjebak dalam ilusi bahwa kemandirian ekstrem mereka adalah satu-satunya jaring pengaman dari kehancuran sistem. Tanda kelima yang sangat halus, namun pahit dari high functioning anxiety, adalah ketergantungan yang mendalam pada validasi eksternal. Meskipun dari luar mereka tampak sangat mandiri, percaya diri, dan tidak peduli pada opini orang lain. Individu dengan kecerdasan tinggi seringkali menyadari kapasitas mereka dan menampilkan postur kepemimpinan yang kuat. Namun, karena fondasi harga diri mereka sangat rapuh dan bergantung pada performa, mereka membutuhkan pasokan umpan balik positif yang konstan dari lingkungan mereka untuk membungkam keraguan internal mereka. Setiap pujian dari atasan, ulasan positif dari klien, atau pencapaian target angka dalam bisnis adalah seperti dosis penenang sementara, temporary sedative bagi kecemasan mereka. Ketika mereka mendapatkan validasi tersebut, suara-suara negatif di dalam kepala mereka akan mereda selama beberapa jam atau hari. Namun, efek dari obat penenang ini sangat cepat hilang. Otak HFA segera mengadopsi pencapaian tersebut sebagai garis dasar baru new baseline, dan kecemasan batin mulai menuntut pencapaian berikutnya untuk mempertahankan rasa aman tersebut. Fenomena ini adalah bentuk adaptasi dopaminergic yang mirip dengan hedonic treadmill. Jika Anda mengalami hal ini, Anda merasa sangat cemas jika atasan atau klien tidak memberikan umpan balik apapun setelah Anda mengirimkan pekerjaan Anda. Meskipun tidak ada keluhan yang masuk, Anda menafsirkan keheningan silence sebagai tanda ketidakpuasan tersembunyi. Anda terus-menerus mencari metrik-metrik keberhasilan yang terukur, seperti saldo rekening, jumlah pengikut di media sosial, atau gelar akademis, untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda berharga. Anda mengalami apa yang disebut sebagai impostor syndrome atau sindrom penipu. Di dalam lubang hati yang terdalam, Anda merasa bahwa Anda sedang membohongi semua orang tentang kemampuan Anda, dan bahwa cepat atau lambat, kedok Anda akan terbuka. Dan semua orang akan menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak sekompeten yang mereka kira. Ketergantungan tersembunyi pada validasi eksternal ini membuat hidup Anda seperti pertunjukan teater yang melelahkan, di mana Anda harus terus-menerus tampil sempurna demi mendapatkan tepuk tangan penonton agar Anda merasa bahwa Anda layak untuk hidup. Setelah membedah 5 tanda di atas, pertanyaan pentingnya adalah, mengapa individu dengan kecerdasan tinggi memiliki kerentanan yang sangat besar terhadap high functioning anxiety? Mengapa kapasitas kognitif yang besar tidak secara otomatis membuat mereka lebih tangguh secara mental? Jawabannya terletak pada bagaimana arsitektur otak orang cerdas memproses ancaman dan rasionalisasi. Secara evolusioner,
Kecemasan adalah sistem alarm yang dirancang untuk mendeteksi ancaman fisik di lingkungan sekitar kita. Ketika alarm ini berbunyi, amigdala mengaktifkan respons stres, mematikan pemikiran logis di korteks prefrontal, dan memaksa tubuh untuk lari atau melawan. Namun, pada otak orang cerdas, terdapat konektivitas yang sangat kuat dan kompleks antara korteks prefrontal, pusat analisis dan logika dengan amigdala, pusat emosi dan ketakutan. Konektivitas yang tinggi ini menghasilkan efek ganda yang merugikan. Rasionalisasi kecemasan. Orang cerdas mampu menggunakan logika mereka untuk membenarkan kecemasan mereka. Ketika alarm kecemasan mereka berbunyi tanpa alasan yang jelas, mereka tidak memprosesnya sebagai malfungsi sistem saraf biasa. Sebaliknya, mereka menggunakan kecerdasan mereka untuk mencari argumen logis mengapa mereka harus cemas. Mereka mengumpulkan data pasar, menganalisis risiko makro, atau memproyeksikan kegagalan bisnis untuk membenarkan perasaan cemas tersebut. Mereka membuat kecemasan mereka terlihat sangat rasional. 2. Stres. Kemampuan masking yang tinggi. Kecerdasan yang tinggi memberikan mereka kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan gejala kecemasan mereka dari dunia luar. Mereka tahu persis bagaimana cara berbicara, bersikap, dan bertindak agar terlihat tenang di depan umum. Mereka mengalihkan energi cemas tersebut ke dalam bentuk kerja keras, persiapan presentasi yang sangat matang, atau pengorganisasian dokumen yang sangat rapi. Akibatnya, lingkungan sekitar mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang menderita. Mereka dianggap baik-baik saja, yang berarti mereka jarang mendapatkan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Disinilah perbedaan mendasar antara kecemasan konvensional, generalized anxiety, dengan high functioning anxiety. Kecemasan konvensional melumpuhkan fungsi operasional seseorang. Mereka tidak bisa pergi bekerja, kesulitan mengambil keputusan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ini adalah sinyal darurat yang jelas, yang memaksa mereka untuk mencari bantuan medis atau psikologis. Sementara itu, high functioning anxiety adalah kecemasan yang bersembunyi di balik prestasi. Ia tidak menghancurkan fungsi Anda. Ia justru memicu Anda untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Dunia luar menghadiahi perilaku ini dengan promosi jabatan, pujian, dan uang, tanpa menyadari bahwa sistem internal Anda sedang terbakar perlahan menuju kehancuran total. Tubuh manusia tidak dirancang untuk berada dalam kondisi stres tingkat tinggi secara terus-menerus selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ketika Anda menggunakan kecemasan sebagai bahan bakar produktivitas Anda sebenarnya sedang memaksa mesin biologis Anda untuk beroperasi pada batas maksimalnya tanpa henti secara medis. Paparan hormon kortisol yang tinggi secara kronis hiperkortisolemia memiliki efek destruktif pada berbagai sistem organ tubuh Anda. Stres, kerusakan sistem kardiovaskular. Stres kronis memaksa pembuluh darah Anda untuk menyempit dan meningkatkan tekanan darah secara konstan. Hal ini meningkatkan risiko kerusakan dinding arteri, pembentukan plak, dan akhirnya memicu penyakit jantung koroner atau stroke di usia produktif. Gangguan sistem pencernaan. Otak dan sistem pencernaan Anda terhubung sangat erat melalui saraf vagus, good brain axis. Ketika otak Anda mendeteksi ancaman konstan, ia mengurangi aliran darah ke organ pencernaan Anda demi mengalokasikannya ke otot untuk bertarung. Hal ini menyebabkan gangguan pencernaan kronis seperti gastritis, sindrom iritasi usus irritable bowel syndrome, atau IBS, dan malabsorpsi nutrisi. Penyusutan hipokampus. Kortisol yang tinggi secara kronis bersifat toksik bagi sel-sel saraf di hipokampus, pusat memori dan pembelajaran di otak Anda. Hal ini menjelaskan mengapa penderita stres kronis seringkali mengalami kesulitan fokus, pelupa, kabut otak, brain fog, dan penurunan kapasitas kreativitas jangka panjang. Gangguan tidur dan sistem imun. Kecemasan mencegah otak Anda untuk memasuki fase tidur dalam deep sleep dan REM sleep, yang sangat penting untuk regenerasi sel tubuh dan konsolidasi memori. Tanpa tidur yang berkualitas, sistem imun Anda melemah, membuat Anda rentan terhadap infeksi virus, peradangan kronis, dan mempercepat penuaan biologis. Anda mungkin bisa menyembunyikan kecemasan Anda dari atasan, rekan kerja, atau keluarga Anda melalui prestasi akademis dan finansial yang luar biasa. Namun, Anda tidak akan pernah bisa membohongi tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda mencatat setiap detak jantung yang dipercepat oleh kecemasan, setiap malam tanpa tidur, dan setiap ketegangan otot yang Anda abaikan demi menyelesaikan tugas. Cepat atau lambat, tubuh Anda akan menuntut pembayaran atas pajak kognitif yang Anda tunggak selama ini. Jika Anda mengenali diri Anda di dalam 5 tanda yang kita bahas hari ini, langkah pertama yang paling penting adalah menyadari bahwa Anda tidak harus terus hidup dengan cara seperti ini. Kecerdasan Anda tidak harus menjadi penjara yang memenjarakan Anda di dalam kecemasan konstan. Anda dapat menyetel ulang sirkuit stres Anda dengan menggunakan beberapa strategi ilmiah berikut. 1.
Decoupling harga diri dari kinerja. Delinking self-worth from performance. Anda harus mulai memisahkan identitas diri Anda sebagai manusia dari hasil pekerjaan Anda. Latihlah pemikiran stoik bahwa kinerja Anda adalah variabel eksternal yang tunduk pada hukum pasar dan faktor luar yang tidak bisa Anda kendalikan 100%. Latihlah untuk mengapresiasi usaha kognitif Anda input daripada terpaku pada hasil akhir output. Sadarilah bahwa Anda berharga bukan karena Anda tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan karena Anda adalah agen sadar yang terus berusaha belajar dan bertumbuh mutua. Gunakan latihan penataan ketakutan fear setting. Alih-alih membiarkan visualisasi kegagalan mengambang secara abstrak di kepala Anda dan menciptakan kecemasan tanpa arah, tuliskan ketakutan tersebut secara mendetail di atas kertas. Dekonstruksi skenario terburuk yang Anda cemaskan. Apa hal paling buruk yang benar-benar terjadi jika proyek ini terlambat 1 hari? Bagaimana cara saya memperbaiki keadaan jika kesalahan itu benar-benar terjadi? Apa biaya peluang yang saya bayar jika saya tidak mengambil risiko ini karena cemas? Proses menulis ini secara ilmiah membantu memindahkan pemrosesan kecemasan dari amigdala yang emosional ke korteks prefrontal yang logis. Menurunkan intensitas stres secara signifikan. Pontri. Latihlah somatic experiencing dan regulasi sistem saraf. Kecemasan HFA seringkali tersimpan di dalam tubuh dalam bentuk ketegangan fisik. Gunakan teknik somatik untuk memberitahu sistem saraf Anda bahwa Anda sedang aman. Gunakan teknik pernapasan kotak, box breathing, atau pernapasan diafragma yang lambat untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan detak jantung. Latihlah relaksasi otot progressive muscle relaxation, untuk melepaskan ketegangan kronis di bahu leher dan rahang Anda. Jadwalkan waktu istirahat yang tidak bisa diganggu-gugat sacred downtime, di mana Anda secara sadar mematikan semua perangkat digital dan tidak melakukan aktivitas apapun yang memiliki target pencapaian POPTOR. Delegasikan tugas dan kurangi kendali secara bertahap. Latihlah untuk mempercayai orang lain dengan cara mendelegasikan tugas-tugas kecil terlebih dahulu. Terima kenyataan bahwa orang lain mungkin akan menyelesaikan tugas tersebut dengan cara yang berbeda dari Anda. Dan bahwa kesalahan kecil adalah bagian dari proses pertumbuhan sistem yang sehat. Dengan mengurangi kendali, Anda tidak hanya membebaskan waktu Anda, tetapi juga melatih otak Anda untuk menyadari bahwa dunia tidak akan runtuh, hanya karena Anda tidak mengawasi setiap roda gigi secara langsung. Menyadari bahwa kecerdasan Anda seringkali menjadi pedang bermata dua. Yang memicu kecemasan adalah sebuah pencerahan yang sangat penting bagi kesehatan mental dan kelangsungan hidup finansial jangka panjang Anda. Kecemasan Anda bukanlah tanda kelemahan karakter. Ia adalah bentuk malfungsi dari alarm kognitif Anda yang terlalu sensitif akibat kapasitas analisis Anda yang sangat cepat. Anda tidak perlu membenci kecerdasan Anda. Dan Anda juga tidak perlu menyingkirkan dorongan Anda untuk berprestasi. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil kendali atas alarm tersebut. Memilah mana ancaman nyata yang membutuhkan analisis logis, dan mana alarm palsu yang hanya lahir dari ketakutan akan ketidaksempurnaan. Sadarilah bahwa Anda tidak perlu membakar diri Anda sendiri, hanya untuk menerangi jalan orang lain atau membuktikan nilai diri Anda kepada dunia. Kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk bekerja tanpa henti di bawah tekanan kecemasan. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih kapan Anda harus bekerja dengan fokus yang tajam, dan kapan Anda harus meletakkan semua beban pikiran Anda. Duduk dengan tenang dan menikmati kesunyian tanpa rasa bersalah. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Jika video ini membantu Anda memahami dinamika mental Anda sendiri secara lebih jujur dan memberikan kelegaan bagi sirkuit stres Anda, silakan dukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini kepada rekan kerja, sahabat, atau kerabat Anda yang Anda rasa sedang berjuang keras menyembunyikan badai kecemasan mereka di balik prestasi luar biasa mereka, sebagai pengingat hangat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan sunyi ini. Sampai jumpa di video analisis psikologi berikutnya. Tetaplah ragu untuk terus belajar, dan tetaplah tangguh untuk terus bertumbuh.